bahwa orang kaya itu tadi keluarganya selingkuh, rebutan warisan, bla 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 bla, sehingga memori tentang kekayaan itu selalu orang kaya itu negatif. Sehingga Anda tidak boleh kaya supaya tidak negatif. Atau orang kaya durhaka sama orang tua, misalkan cerita Malin Kundang itu masuk bawah sadar gitu ya. Sehingga anak jadi durhaka karena kekayaan dan sebagainya. Sehingga bagi orang tua, kaya itu jelek. Tadi terkait dengan belief system yang sulit sekali dirontokkan kan. Itu belief system lama yang terbentuk dari bentukan orang tua dulu waktu masih kecil, atau waktu masih masa remaja kan. Saya menginginkan kehidupan yang nyaman, yang berkelimpahan uang gitu kan. Ada tolakan dari orang tua, ngayal, mimpi mau jadi orang kaya gitu kan. Hmm, Kamu mungkin bisa kaya katanya gitu. hmm, Terus ada lagi belief system, banyak belief system yang akhirnya belief system itu terbentuk banyak dari diri sendiri juga hmm, yang merasanya eh, saya tuh nggak mungkin kaya karena saya nggak kuliah gitu, saya nggak banyak ilmu gitu, saya nggak mungkin jadi hmm, pengusaha sukses gitu. Jadi, sekarang usaha apapun gitu, kebetulan saya menjahit. Saya mau mengembangkan usaha ini, ya maju, tapi ya gimana gitu, nggak bisa maju pesat gitu istilahnya, hmm, gitu. Terus, dari bentukan saya sendiri juga, eee, kalau saya sendiri itu saya nggak bisa gitu. Itu bagaimana saya untuk bisa merontokkannya Om Bimo? hmm. Itu Oke, sangat sulit sekali gitu. hmm. Satu-satu ya. Yang Iya. pertama dari orang tua dulu. Orang tua masih ada? Masih Om Bimo, Ibu. Oke, ya. Ibu masih ada. Oke, bersyukur masih ada ya, karena masih ada kesempatan untuk apa namanya, untuk berbakti lebih lagi. Ya, jadi terkait dengan belief system yang dari ibu, yang kamu nggak mungkin bakal kaya atau hanya bermimpi dan lain sebagainya. Sebelum saya jawab, ada nggak alasannya kenapa? Kenapa di adjustment seperti itu? Apakah karena anak orang miskin? Apakah karena pendidikan? Apakah karena modal? Apakah karena apa? Sehingga orang tua mengatakan, udah nggak usah mimpi jadi orang kaya. Atau mungkin bagi orang tua, kaya itu dosa atau apa? Pernah menggali sampai situ nggak? Sepertinya sih, hidup itu jangan neko-neko lah, yang hidup kayak gini aja udah bersyukur gitu, udah Hmm, seperti ini aja kan udah syukur, jangan mimpi yang, ngayal yang lebih gitu, sepertinya seperti hmm, itu gitu. oke. Heeh. Kalau pernah tahu nggak kenapa nggak boleh ngayal lebih? Saya kurang tahu, karena setiap kali, itu bentukannya gitu, hidup nggak usah ngayal terlalu banyak deh gitu kan. Hmm, Dari kecil itu saya dengarnya gitu, cari suami itu nggak usah yang muluk-muluk deh, yang nggak usah yang, hmm, eee eee, orang kaya atau gimana, yang penting dia mau hmm, kerja gitu. Alhasil hmm, ya seperti itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu, alhasil ya hmm, Eee, keluarga bagaimana, ya banyak bentukan dan bentukan dari belief system yang memang bentukan-bentukan itu ya ada dari orang tua, memang ada dari hmm, saya gitu. Jadi itu hmm, terpatri di dalam diri, itu bagaimana saya untuk merontokkannya. Sebenarnya banyak hmm, cara gitu, saya pun tapi saya belum berhasil untuk ini gitu. Sampai sekarang hmm, pun saya bila memahami, memutar balik, saya putar ulang-ulang materi dari Om Bimo. hmm, Saya coba praktekkan lagi, masih lagi, ada lagi, istilahnya seperti ya sudah tertanam di otak. Jadi kan istilahnya kita hmm, kan, eee
tetap berpikir negatif gitu. Banyak pikiran negatif yang di dalam diri, sulit untuk Hmm. berpikir positif gitu, Bimo. Ya, yang pertama dari orang tua dulu, karena doktrin pertama yang terkuat memang dari orang tua. Karena pada saat kita kecil, figur otoritas kita adalah orang tua. Anak Anda pun, misalkan teman-teman di sini yang juga punya anak gitu ya, itu eh, Anda adalah figur otoritas yang mereka tidak pernah berdaya. Disuruh tidur ya harus tidur, disuruh makan ya harus makan, disuruh mandi ya harus mandi. Dalam tanda kutip, disuruh miskin ya harus miskin. Iya, benar. Karena orang tua adalah figur otoritas. Makanya teman-teman yang sekarang jadi orang tua, pesan saya jangan bermental miskin. Karena kalau bermental miskin, anak Anda akan susah kaya. Gitu. Mm-mm. Jadi bagi orang tua jangan sampai bermental miskin. Nah, terkait dengan tadi dari orang tua, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nggak usah berkhayal, nggak usah neko-neko. Bisa jadi ada memori negatif tentang kekayaan. Karena Hmm. kalau dari ibu kaya itu baik, pasti disuruh kaya. Sesuatu yang dilarang orang tua pasti tidak baik. Tidak baik dalam artian pemahaman, ya, bukan realnya tidak baik. Artinya ada memori masa lalu, bisa jadi ada didikan masa lalu, bisa jadi ada trauma masa lalu, atau bisa jadi kebanyakan nonton sinetron bahwa orang kaya itu tadi keluarganya selingkuh, rebutan warisan, bla 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 bla, sehingga memori tentang kekayaan itu selalu orang kaya itu negatif. Sehingga Anda tidak boleh kaya supaya tidak negatif. Atau orang kaya durhaka sama orang tua, misalkan cerita Malin Kundang itu masuk bawah sadar gitu ya. Sehingga anak jadi durhaka karena kekayaan dan sebagainya. Sehingga bagi orang tua, kaya itu jelek. Itu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu kan sudah bagian dari doa sebenarnya. Dan doa orang tua itu sangat mujarab, sangat manjur gitu. Jadi perlunya doa itu diputus. Ya, khusus buat teman-teman yang ada doktrin kuat dari orang tua, silahkan diputus dengan salah satu cara adalah dengan membasuh kaki orang tua. Membasuh kaki orang tua, nanti teman-teman minta maaf, kemudian sampaikan Bu atau Bapak, semua niat baikku tolong direstui. Nah, itu. Kemudian yang dalam hati, nah, yang dalam hati juga harus diucapkan. Jangan diucapkan kalau yang ini. Misalkan saya niatkan untuk memutus kutuk keturunan, untuk memutus doa negatif dari ibu dan dari keturunan sebelumnya. Ya, karena bisa jadi kutuk keturunan datang dari keturunan-keturunan sebelumnya. Misalkan keturunan sebelumnya pakai pesugihan, pakai penglaris. Coba teman-teman kalau di sekitar ada yang pakai pesugihan, anak cucunya menderita nggak hidupnya. Karena Pak, rezekinya sudah dipindah ke atas. Karena ada kutuk dari keturunan sebelumnya. Ada dosa yang tidak selesai dari satu keturunan. Jadi ketika basuh kaki, yang di dalam hati ya jangan diucapkan. Nanti kalau diucapkan, orang tua bisa tersinggung. Saya niatkan, Bu, saya niatkan mau memutus kutuk keturunan. Kutukan ibu mau saya putuskan. Yo, nanti jadi dipancal gitu ya. Tapi yang itu dalam hati saja. Itu silahkan dilakukan. Setelah itu, eh, berbicara, apa namanya, sampaikan hal baik tentang kekayaan. Artinya, tunjukkan orang kaya yang baik. Wah, ternyata dengan uang banyak bisa dermawan. Wah, itu orang kaya nyumbang masjid dan lain sebagainya. Kalau ada, kalau enggak pun cara itu sudah cukup. Yang terpenting adalah kita mutus dulu doa negatif dari orang tua. Karena kalau dia punya memori negatif tentang kekayaan, maka dia akan terus mendoakan secara tidak sadar, akan terus mendoakan jangan sampai anakku kaya. Nanti kalau kaya bla bla bla, nah pasti ada memori negatif tentang kekayaan. Kita nggak bisa beresin orang tua ya, karena sebenarnya mereka sayang gitu, tapi mereka tidak terdidik dengan baik. Bisa jadi karena pola asuh orang tua dulu. Mungkin ada yang dikecewakan sama orang yang punya uang banyak. Mungkin ada yang korban atas keserakahan orang lain, sehingga wislah jangan jadi orang kaya. Itu artinya kita sendiri memutuskan, memaafkan atas ketidakmengertian orang tua.
Kalau mau basuh kaki, nanti ucapannya itu. Segala niat baikku tolong direstui, didoakan, lalu dalam hati ucapkan, saya niatkan memutus semua kutu keturunan, baik yang saya tahu, baik yang saya tidak tahu. Dengan kuasanya, dengan kuasa Allah, dengan izinnya, terputus sekarang melalui proses pembasuhan kaki ini. Itu yang di dalam hati. Gitu. Kalau terkait dengan mencari jodoh, ya kalau sudah dapat jodoh, ya nggak bisa ditukar tambah. Ya. Tetapi rezekinya kan bisa diubah. Gitu. Rezekinya bisa diubah. Tidak harus selalu, misalkan suami miskin selamanya akan miskin. Enggak. Dulu istri saya menikah dengan saya itu kondisi saya punya cicilan, punya utang. Bukan kondisi orang kaya. Sekarang sudah freedom, bebas utang. Enak banget kok. Nggak punya utang tuh nikmat banget. Gitu. Tadi selain orang nggak boleh kaya, nggak boleh mimpi, terus cari suami yang biasa saja atau nggak kaya-kaya, terus yang selain dari orang tua apa? Ada nggak, Bu Suciati? Itu dari bentukan dari belief system diri lah, karena Yang apa itu contohnya? tadi, contohnya, karena saya ya Tidak kuliah. nggak tidak kuliah, saya tidak mungkin sukses dalam berbisnis gitu. Hmm. Terus dalam berbisnis saya tidak bisa sendiri gitu untuk memajukan Hmm. usaha ini, saya harus ada teman gitu. Eee, itu Hmm. itu masih terpatri di dalam diri gitu, di dalam pikiran gitu. Oke. Ya, terkait dengan tidak kuliah di materi belief system, tugasnya apa? Mencari fakta kebalikan Mmm, orang-orang yang tidak kuliah tapi kaya raya. Temukan sebanyak-banyaknya. Itu salah satu cara melemahkan belief system. Contoh misalkan Bob Sadino, kuliah nggak? tidak Nggak kan? Gitu. tidak Saya kuliah nggak? Saya kuliah nggak? tidak. Nggak, saya nggak kuliah. Ya, tapi bisa kaya raya. Heeh, Gitu. Ya. Temukan fakta kebalikan. Orang yang tidak kuliah bisa kaya. Atau kalau perlu temukan orang-orang yang kuliah yang jadi pengangguran juga pada akhirnya. banyak, Banyak. Artinya kaya tidak berbanding lurus dengan kuliah. Itu benar. untuk melemahkan belief system lama. Untuk meningkatkan prasangka bahwa, oh, berarti nggak kuliah bisa kaya dong. Buktinya banyak tuh. Gitu. Dan buktinya banyak juga yang kuliah tapi nggak kaya. Nah, terus terkait dengan eh, apa namanya usaha. Kalau misalkan saya kalau sendiri nggak bisa kaya, itu saya nggak bisa kasih fakta kebalikan. Karena memang Anda harus satu minimal belajar dengan orang yang ahli di bidang. Mmm, Dulu saya 4 tahun gonjang-ganjing setelah resign untuk ke freedom finansial, itu kan saya butuh waktu 4 tahun. mhm, Kesalahan fatal saya adalah saya tidak punya mentor. Saya tidak punya pembimbing. Saya sok jagoan, kebentur sana mhm, sini ngeriset bisnis, jalanin ini, jalan itu tanpa belajar ke orang yang ahli di bidangnya. Sekarang yang membuat saya mudah mencapai ini itu karena apa? Setiap saya pengen, saya belajar dengan orang yang menguasai A. Saya cari sumber keilmuan tentang A gitu loh. Jadi kalau itu memang harus. Nah, di dunia yang serba digital, kita bisa banyak belajar gratis dari YouTube. Kita bisa ikut, kalau ada rezeki sedikit, bisa ikut ikut kelas online misalkan. Contoh teman-teman saya hari ini pasang story di mana? Di Telegram. Oh itu kan luar biasa banget tuh. Salah satu member kelas TikTok saya omsetnya bukan omset ya, komisi deh. Komisi itu profitnya ya. Sebulan bisa 100 juta. Itu saya sampai geleng-geleng. Jujur aja saya akui saya belum dapat segitu. Tapi member saya bisa dapat segitu. Itu salah satu contoh kita belajar dengan orang yang ahli di bidangnya. Jadi kalau kita mau besar, kita perlu yang namanya belajar kepada orang yang ahli di bidangnya, kolaborasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Bahkan Pak Mardigu pun tidak malu untuk kolaborasi dengan saya. Jadi nanti dalam waktu dekat saya akan ada event bersama dengan Pak Mardiko. Yang dulu saya hanya pembaca bukunya, sampai nanti akan ada event bersama. Beliau masih punya mindset bahwa saya harus menggandeng orang yang ahli di bidangnya. Mas Bimo ini dalam tanda kutip ya, versinya beliau ahlinya di TikTok, saya harus gandeng Mas Bimo nih gitu.
Nah, teman-teman juga sama, yang merindukan income besar, belajarlah dengan orang yang ahli di bidangnya. Mau belajar jahit, belajarlah ya orang yang ahli jahit. Kemudian, apapun usaha yang dimiliki sekarang, jangan terpicu hanya itu. Di materi belakangan ada sumber informasi, ada circle up. Nah, coba masuk-masuk ke komunitas orang yang duitnya banyak. Nggak harus offline, online pun bisa. Untuk apa? Mengubah sudut pandang. Terus informasi ini ditambah. Ada di sini yang sudah rutin membaca buku 15 menit aja sehari. Coba rutin aja baca buku 15 menit sehari. Kehidupanmu 2 tahun berubah. Perubahannya dahsyat. 15 menit sehari. Daripada 15 menit nyangkul di sawah sehari itu kan panas ya. Tapi kalau baca buku itu kan masih enak. Itu 2 tahun kehidupan berubah. Gitu ya. Itu dulu ya, Bu Suciati, terkait Ya, dengan makasih pilih Om. sistemnya. Polanya sama, dilepas, sorry, ditemukan fakta kebalikan, lalu diafirmasikan pilih sistem barunya. Gitu.